Sehingga Paling jauh turnya kemana? ke Frankfurt, Jerman. Pakai band apa? Kandi. Sudah kali. Apa ide awal Pak Adet lakukan itu? Karena itu kan sesuatu yang jarang dilakukan oleh birokrasi lain. Halo Pak Dedi, apa kabar? Baik, kabar baik. Kabar baik. Kalau saya nggak tanya Pak Ded. Bagi Muklis gimana? Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Pak Ded, terima kasih telah datang ke Sago TV. Ini penghargaan nih, ya kan? Lengkap dengan baju alma mater. Ya. Apa kesibukannya Pak Ded? Kesibukan masih seperti biasa Pak, di Kesbangpol, bekerja sehari-hari. Kebetulan ada beberapa forum juga kita aktif ya, termasuk dengan Pak Muklis. Sudah. Forum apa itu? terorisme. Iya. Jadi itu juga menjadi kesibukan tersendiri akhir-akhir ini, karena memang memang lagi banyak kegiatan FKPT juga. Betul. Di Kesbang emailnya berapa ada forum yang Kesbang ini? Di Kesbang, karena memang Kesbang urusan kesatuan bangsa Dan politik. tentunya terkait juga dengan keamanan dan penanganan konflik. Jadi ada forum kerukunan umat beragama, ada forum pembauran kebangsaan, ada forum kewaspadaan dini masyarakat, dan ada forum koordinasi pencegahan terorisme. Dan itu Yang satu lagi pembauran kebangsaan. Jadi itu masing-masing juga melekat pada bidang-bidang yang ada di Kesbangpol. Oh, enggak semua ke Pak Ded. Enggak, di FKUB melekat di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan ormas. Iya. Karena ada sosial budayanya, jadi melekat di situ. Kemudian forum pembauran kebangsaan itu di ideologi dan kebangsaan. Nah, FKDM dan FKPT lah yang kemudian melekat pada bidang kita. Karena itu terkait kewaspadaan. Kalau FKBDM Prof Yusni ya. Prof Yusni Sabi yang juga dulu pernah menjadi ketua FKPT. Ya. FKPT ketuanya Dr. Mukhlisuddin Ilyas. Sedap kali. Pak Ded, saya ini kalau melihat Pak Ded dua topik besar sebenarnya. Karena Pak Ded bekerja di Kesbangpol tentu bicara urusan politik, ya, dan keamanan tentunya. Yang kedua, satu lagi orang kan nggak banyak tahu, terutama yang muda-muda ini, ya kan? Itu musik. Iya. Ini siapa duluan nih? Siapa duluan Pak Ded Guluti? Musik duluan atau politik duluan atau gimana? Coba cerita. Kalau musik sudah lama. Saya memang kebetulan keluarga kebanyakan pemusik awalnya. Oh gitu. Tapi kemudian tinggal saya dengan adik saya laki-laki saja yang serius di bidang musik. Jadi kalau bisa saya ingat-ingat itu mungkin dari kelas 2 SMP atau tepatnya tahun 85 saya sudah bermusik. Kemudian bukan politik ya, di PNS sendiri saya masuk tahun 2005. Jadi, tapi langsung ke situ, langsung bagian. Iya, karena di Kesbangpol ya otomatis bergelutlah di dunia politik. Betul. Jadi makanya saya lihat kawan Pak Ded itu dua. Kalau enggak orang yang ini ya ke musik. Karena saya cukup lama bermain musik. Jadi ketika berapa kuliah tahun di Banda Aceh saya tahun 89 itu saya sudah bergelut terutama di band ya. Tahun 89 tahun 90 sampai dengan 92. Saya bermain di Unsiah, di Fakultas Ekonomi Unsiah. Kemudian tahun 93 baru bergabung di kelompok pertama Black Power dulu, yang berubah nama kemudian jadi Metazone. Jadi teman-teman banyak yang mengingat saya dengan Dedi Metazone. Nah, walaupun kemudian saya ada juga bergabung di kelompok Raja Wali, Nyawong ya, Nyawong, Kandi bukan? Nyawong itu tahun 2000. Oh iya, Nyawong Muklis Nyawong. Ya, album Nyawong pertama itu saya masuk musik director. Nah, kemudian tahun 2002 saya dan kawan-kawan membuat proyek Raja Wali Band. Di Banda Aceh? Di Banda Aceh. Kalau Nyawong Jakarta kan? Nyawong rekaman di Jakarta, tapi kalau Raja Wali rekamannya justru di Medan sebenarnya. Oh gitu. Nah, kemudian baru setelah tsunami saya bergabung dengan kelompok musik Kandi sama Rafli. Ya. Oh, Kandi ikut juga Pak Ded? Ya, Kandi dari tahun 2005 lah mungkin setelah tsunami saya bergabung. Sempat juga main dalam satu album Mukondro. Sudah boleh. Dan mengikuti beberapa tour. Sehingga paling jauh turnya kemana? Ke Frankfurt, Jerman. Pakai band apa? Kandi. Sudah kali. Tapi kalau Kandi memang banyak ya.
Di Indonesia sudah berapa kota. Nah, saya sendiri kemudian tidak dapat mengikuti Kandil lagi sejak tahun 2015 itu terakhir. Kemudian, karena memang PNS-nya sudah lama, tapi ketika 2015 saya harus memutuskan untuk lebih serius fokus ke sebagai seorang PNS. Betul. Memang ini masalah kita nih, banyak nggak fokus, akhirnya nggak kurang sukses. Pak Ded, di luar mungkin musik sesuatu yang capaian luar biasa Pak Ded, artinya sudah tercapailah semacam bukan keinginan tapi hobi tentunya hobi. Nah, sekarang kalau untuk kerjaan, Pak Ded sekarang sebagai apa posisi di Kesbangpol? Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional. Apa itu job desk kerjanya? Kalau penanganan konflik, yang dimaksud penanganan konflik itu upaya-upaya koordinasi, istilah efektivitas pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Tapi itu lebih sifatnya ke koordinasi, karena memang tugas Kesbang seperti itu. Terus kemudian apa yang kalau bidang kewaspadaannya, ya itu tadi meningkatkan kewaspadaan lah, deteksi dini. Gitu. Terus apa yang bisa dibagi situasi potensi konflik ke kita, Pak Ded? Sebenarnya banyak, karena kan itu sudah tugas rutin kita sehari-hari. Cuman begitulah kalau tugas di bidang saya, kadang-kadang produknya itu tidak bisa terekspos secara nyata. Kenapa? Karena memang dalam peraturan gubernur juga disebutkan untuk hal-hal yang informasi yang dikecualikan itu adalah hal-hal yang bisa mengakibatkan multitafsir atau misalnya kami mengumumkan hasil kerja tentang potensi konflik segala macam secara secara jor-joran gitu, mungkin dikhawatirkan nanti bisa menjadi multi tafsir atau berbagai tanggapan, betul. Dianggap begini, dianggap begitu. Jadi itu adalah hal-hal yang hanya bisa didapat berdasarkan permintaan. Jadi kalau kami punya data itu, kalau diminta secara resmi kami akan berikan, atau ada rapat itu kami akan mengakumulasikannya, dan akan diberikan sebagai bahan untuk melihat apakah Aceh ini rawannya apa begitu. Potensi terutama permasalahan menonjol. Jadi kita ada bagi permasalahan menonjol dan potensi konflik. Dua. Ya, permasalahan menonjol. Artinya gini, permasalahan kan banyak. Betul. Tapi kan ada yang menonjol saja. Di antara yang menonjol itu ada juga yang berpotensi konflik. Begitu ya. Bisa dibagi contoh satu, Pak Ded? Ya. Bisa saja, bisa. Banyaklah contoh. Misalnya kita anggap saja misalnya ada unjuk rasa, misalnya ada sebuah jalan ke sebuah perusahaan, kemudian ada aksi unjuk rasa. Nah, unjuk rasa itu akan menjadi sedang kadarnya ketika unjuk rasanya biasa saja. Tapi apabila terjadi pemblokiran jalan, tentu itu akan menuju sebuah potensi konflik yang lain, karena nanti kan begitulah dia akan menjadi lain. Atau yang terlihat biasa saja tapi terjadi berulang-ulang, itu juga bisa menjadi potensi rawan konflik. Nah, gitu. Pak Ded, di sisi lain kita kan udah lumayan bertemu ya. Bagaimana Pak Dedi melakukan sesuatu yang unik, misalnya bagaimana Kesbang itu menghubungkan antara akademisi, antara aktivis civil society, lalu duduk di Kesbang, satu ruang, satu meja, dan itu sering sekali saya lakukan. Apa ide awal Pak Ded lakukan itu? Karena itu kan sesuatu yang jarang dilakukan oleh birokrasi lain. Jadi ketika saya di Kesbang, saya di bidang kewaspadaan ini masuknya tahun 2012 ya. 2013 aktif benar-benar saya di bidang kewaspadaan penanganan konflik. Saya berpikir bahwa sebenarnya data kita bisa saja dapat. Kita kan punya fungsi intelijen ya, maksudnya fungsi intelijen, dan kita punya subit dulu fasilitasi intelijen, kerjasama intelijen. Jadi data-data dari berbagai sumber itu ada sama kita. Nah, tapi saya beranggapan bahwa data-data itu harus melalui proses kajian-kajian lagi. Makanya melibatkan orang kampus. Kemudian di tahun 2013-2014 juga saya pastikan itu kita membentuk tim kajian. Apa namanya? Tim analisis kajian namanya, saya ingat saya. Itu yang isinya
orang-orang yang bisa mengkaji berbagai isu. Tadi dulu sifatnya gini, kalau ada isu apa yang tren, kita berdasarkan laporan rekomendasi atau segala macam dari intelijen, kemudian kita ambil judul, kita ajak atau kita tunjuk akademisi untuk mengkaji itu. Jadi ada kajian versi kita, ada kajian versi akademisi. Nah, kemudian itu pada kegiatan-kegiatan lain juga saya mencoba hal yang sama. Misalnya terkait radikalisme. Kemudian kita munculkan program yang membuat sejenis survei atau kajian ringan tentang peran-peran kearifan lokal terhadap pencegahan gitu kan lebih mudah kita lakukan dengan kajian. Kemudian kita juga buat kajian etnonasionalisme dan nasionalisme melalui Pak Wiratma Dinata. Ada bukunya? Mungkin ada bukunya di sini. Itu juga seperti itu. Ini ada buku capaian penanganan konflik. Itu saya itu. Untuk melihat sejauh mana capaian penanganan konflik di Aceh. Itu tentu dari versi akademisi, tapi tentu melalui survei-survei singkat juga. Kemudian ada 10 tahun politik pasca konflik. Nah, setelah 10 tahun seperti apa begitu. Jadi data-data kajian itu, data-data riset itu kemudian dibuat laporan atau dalam bentuk buku ke Pak Dedi. Lalu Pak Dedi ngapain tuh data-data? Nah, saya pikir nanti suatu saat orang akan membaca lagi. Apa yang ada di Kesbang. Berarti tidak-tidaknya bisa dibaca tahun 2014 kondisinya seperti apa. 2015, 16 itu di Kesbang ada buku-buku itu. Walaupun ya mungkin nggak terlalu lah ya, tapi itu kerja peradaban tuh Pak Ded. Waktu akan membuktikan bahwasanya banyak yang sudah dikerjakan oleh kawan-kawan akademisi dan civil society yang kita catat. Berkolaborasi ya. Di Kesbangpol itu ada ruang memorial perdamaian juga dibangun secara kolaborasi juga dengan masyarakat sipil ya, dengan akademisi. Jadi itu kalau di ruang memorial perdamaian itu banyak sumbangan juga itu. Betul. Sumbangan pemikiran, sumbangan ide. Jadi ada satu dosen UGM itu beli buku di Bandar Publisi. Hibah ke ruang memorial itu kan karena kita selalu cerita bahwa kawan-kawan peneliti yang dari luar ataupun yang dari bisa luar negeri ataupun di Indonesia itu ke ruang memorial itu suka membaca juga. Ada buku-buku. Jadi melihat jumlah bukunya memang sudah banyak, tapi menurut kawan yang dari UGM tadi ini harus lebih banyak lagi dari situ. Dia beli lemari, beli dengan lemari-lemarinya agar kalau ada yang datang ke situ bisa membaca segala macam. Pak Ded, ini saya dapat informasi Pak Ded sedang sekolah ya atau apa? Sedang pelatihan apa sekarang? Jadi kalau kita sebenarnya memang harusnya dapat pendidikan dulu baru dapat kedudukan ya. Oh gitu. Sekarang? Jadi yang berlaku sekarang Dukdik ya. Oh gitu. Sudah duduk di eselon 3 baru dapat diklat. Oh gitu. Diklat pelatihan kepemimpinan administrator. Kalau dulu namanya PIM 3. Oh ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang di eselon 3 sekarang lagi mengikuti diklat. Berarti itu pasti diminta produk. Ada inovasi, kalau sekarang disebut gagasan perubahan, gagasan aksi perubahan. Apa gagasan Pak Ded? Saya mengambil judul sistem analisis situasi dan kondisi daerah. Ya kembali ke cerita tadi. Kalau tadi kan saya menyebutkan bahwa setiap apa yang terjadi situasi kondisi daerah itu bisa kita kumpulkan untuk disajikan menjadi sebuah pelaporan. Nah, sekarang saya mau meningkatkan itu. Kalau bisa, laporan itu bisa setiap bulannya dibuat. Dalam bentuk dia pemetaan. Bahkan kalau bisa menghasilkan peta. Dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk laporan, atau dalam bentuk apa? Kalau bentuk aplikasi, mungkin kedepannya bentuk aplikasi. Tapi kalau sekarang, karena begini. Karena laporan yang kita kumpulkan di provinsi ini kan juga laporan-laporan dari kabupaten kota. Kalau kita menggunakan aplikasi, berarti seluruh menambah aplikasi lagi. Di kabupaten kota juga mempunyai kemampuan yang sama seperti kita. Artinya begini, jangan sampai kalau kita membuat produk laporan itu, yang paling banyak melapor yang banyak masalah. Artinya begini, seolah-olah ada satu kabupaten yang masalahnya kecil, ternyata kita tahu ternyata dia kurang melapor. Gitu. Nah, jadi kok semua dengan kemampuan yang sama, semua dengan teknik melapor yang sama, situ baru bisa kita menggunakan aplikasi yang sama. Nanti gagasan Pak Dedi ini, gagasan aksi perubahan Pak Dedi ini, itu plusnya apa, minusnya apa?
Kalau ini kan masih namanya sistem. Sistem itu artinya sejenis mekanisme begitu. Jadi ada laporan, sumber laporannya ada laporan Satgas Sikonda ya. Kita di setiap Kesbangpol Kabupaten Kota itu ada Satgas untuk kita bekerja sama untuk melaporkan setiap hari. Setiap hari ke Ipolek Sosbud aktivitas? Hankam yang di daerah. Setiap misalnya ada demo di Ada. Gayo Luwus misalnya, Dia laporkan. provinsi dapat informasi. Dia laporkan setiap hari. Kemudian ada tracking media, jadi ada tim di tempat kita yang akan men-tracking semua kejadian perharinya. Kemudian ada laporan-laporan atau resume dari FKDM atau tim kewaspadaan dini. Mungkin ada dalam rapat atau pembicaraan yang kita bisa menjadikan resume. Kemudian ada rapat-rapat Kominda, Komunitas Daerah, tapi bukan rekomendasinya. Artinya kita punya bahan. Setiap rapat itu kita punya bahan untuk kita paparkan. Nah, dari bahan yang ini kemudian masuk ke dalam tim Sikonda kita. Kemudian mereka memilah yang mana masuk politik, mana yang ideologi, mana Hankam segala macam. Baru dikirimkan ke saya dan saya datanya bersih ya. Data bersih. Kemudian nanti saya laporkan ke kepala kemudian meneruskan ke jenjang lebih tinggi. Nah, dalam hal ini si Anaconda ini saya mau buat itu per bulan bisa menjadi produk rekap. Produk rekap, tapi yang saya butuhkan dari sistem yang sudah ada ini adalah menambah tim kajian. Jadi yang sebelum saya laporkan ke Kepala Kesbangpol, ada sebuah tim yang kita bentuk untuk mengkaji. Dari hasil yang masuk ini. Hasil masuk ini tentu melihat validitasnya. Kemudian ada satu yang paling penting di situ, apakah ini bisa publish atau tidak begitu. Karena kan itu tadi kita kan jangan stabilitas. Sampai begitu. Nah, kalau sudah melewati tim kajian ini saya yakin sekali kita akan bisa memproduksi pemetaan ya atau bahkan peta sekaligus situasi dan kondisi Aceh Setiap tahun. setiap bulan. Oh, setiap bulan. Setiap bulan lah kalau memang ini jadi ya. Mudah-mudahan jadilah. Kalau ini kan 2 bulan saya gunakan untuk memasukkan ini ke laboratorium lah. Jadi kalau ini jalan 2 bulan, saya yakin tahun depan ini lagi tahap uji coba nih 2 bulan ini. 2 bulan ini uji coba dengan mengumpulkan yang tadi bahan-bahan yang tadi. Namanya si Anaconda. Sedap. Si Anaconda. Bukan tidak mungkin ini kemudian menjadi sebuah aplikasi. Betul. Tapi sorry, kalau untuk aplikasi sudah banyak sekali Pak. Itu Menteri Keuangan tuh mengeluh kan di setiap departemen tuh aplikasi banyak sekali. Aplikasi ini jelas memudahkan kalau semua bisa menggunakan dan paham menggunakannya. Yang jadi masalah apabila kita tidak seragam. Itu saya bilang. Itulah yang jadi masalah. Kita sebarkan sebuah Kenapa aplikasi. satu departemen aplikasinya banyak sekali? Kenapa nggak satu aja? Misalnya ada satu direktur misalnya, kenapa nggak satu aja? Kenapa mesti banyak-banyak aplikasinya? Tapi ya percayalah dalam sistem yang kita gunakan ini ada juga yang menggunakan aplikasi walaupun setingkat WA. Betul. Nah, untuk mengecek, saya dashboard kontrolnya juga menggunakan aplikasi spreadsheet. Artinya kehariannya itu nanti kita akan melihat yang ada mengirim laporan atau ada sudah mengirim tapi ada beberapa kan tadi Ipolek Sosbud Hankam yang dimerahkan yang artinya ini perlu menjadi perhatian khusus. Nah, itu bisa memudahkan kita untuk melihat apakah ini perlu dianalisis atau tidak. Apakah semua data yang masuk itu kemudian dianalisis oleh tim kajian? Tidak atau semua. Sudah Makanya ada pilihan nanti? Kalau semua kan rumit. Makanya kita menggunakan spreadsheet tadi, salah satu pintu awal. Itu tapi spreadsheet ini pun sampai sekarang belum saya gunakan juga. Itu untuk mengecek setiap informasi yang masuk kan kita ditutupnya itu jam 8 lah atau jam 8 lewat. Kita akan melihat di antara laporan yang dikirimkan ini mana yang merah. Gitu. Misalnya masuk dari Aceh Tengah. Pertama kita akan klik bahwa laporan masuk. Maka hijau dia kabupatennya. Kemudian di antara Ipolek Sosbud Hankam mana yang penting? Maka kita klik dia misalnya kejadian masalah politiknya ini penting. Kita klik dia akan merah. Berarti itu saja yang menjadi perhatian kita. Betul. Karena kan mereka kadang mengirimkan laporan tentang gotong royong. Ya entah apa-apa. Tapi itu nggak masalah karena itu setidaknya juga menggambarkan betapa sibuknya mereka bekerja begitu. Saya pikir gitu. Iya. Sisi kelemahannya Pak Dad? Sisi kelemahannya tetap memang kembali ke karena baru kau uji coba segala macam. Kalau ini belum ada, ya ini masih lemah sekali karena saya bilang tadi kita mau coba untuk bisa tayang ke web di geospasial sama kawan kita di Kominfo. Iya. Tapi setelah kita kemarin paparan ya nanti Selasa saya juga ketemu mereka. Memang indahnya ini baru jalan kalau semua kabupaten juga
paham tentang kegiatan ini tadi. Jadi Iya, memang bisa diinput dari kabupaten karena kan langsung lokasi dia. Misalnya ada kejadian misalnya tawuran di Aceh Tamiang misalnya kan. Itu lokasinya harus langsung jelas terdeteksi. di mana dia. Nah, itu diinput, nanti di peta itu akan keluar. Di inputnya di lokasi bahwa kejadian. rawan potensi konflik tawuran misalnya atau gesekan massa gitu. Nanti di peta itu nampak. Jadi saya sudah berpikir bahwa itu memang pemetaan dan bisa dilihat petanya gitu. Betul. Nah, jadi itu kan udah main aplikasi, sudah main sistem. Jadi lebih simple akhirnya Pak Ded ya. Ya sebenarnya harapan saya kemarin waktu pas ini saya seminarkan, saya berpikir bahwa kita bisa mengukur tren permasalahan itu memang berdasarkan analisa setiap bulan gitu. Kita nggak bisa bilang ini pasti asal mau pemilu tren ini meningkat. Kita payah membuktikan kalau enggak setiap bulan kita kerjakan. Nah, jadi itu akan terlihat memang yang begini munculnya kapan, yang begini munculnya kapan gitu. Dan data itu kalau misalnya kampus atau terutama kawan-kawan dari PISIP ya, yang dari politik, menarik kali itu Pak Ded. Selama ini kan data-data yang seperti itu kalaupun kami nggak buat tiap bulan, asal dimintakan kalau ada biasanya kita berikan. Ada beberapa teman peneliti yang menggunakan data itu atau teman-teman intelijen untuk mengkonfirmasi kan kita juga ada ini tuh. Biar sama lah. Biar sama, jangan terlalu berbeda validasi sekali. Data ya. Begitu. Tapi sekali lagi itu kadang-kadang laporan model seperti ini kalaupun tidak bisa dikeluarkan ya itu tadi dengan alasan bahwa memang ada beberapa informasi yang memang tidak bisa ditulis, takut terjadi multitafsir atau kesalahan tafsir. Gitu. Baik Pak Ded. Terima kasih. Ini baru diskusi pertama kita. Nanti kita harus atur diskusi berikutnya. Cocok Pak Ded. Cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Lapar dan kenyang, aku mengaji jalanan dari pagi hingga petang, membaca tanda-tanda dari malam hingga fajar tiba. Aku